Allah yang Maha Tinggi, Engkau Allah yang Maha Besar. Glory, haleluya. Puji sembah dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang punya Allah seperti Engkau. Amin. Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami ya. Engkau adalah sumber pertolongan kami. Amin. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau juga sumber kesembuhan bagi kami. Kami percaya Terima kasih. akan segala janji-Mu. Amin. Ya dan amin. Nyatakanlah Tuhan hadirat-Mu di tempat ini. Beracara di tengah kami ya Bapak. Di atas ibadah sore hari ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian ya. Lihat ini akan berlalu. Lihat Pasti akan digenapi. Sialalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Sialalalalalalalala. Aku cinta saya. Sialalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Sialalalalalalalala. Yesus cinta saya. Amin. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sialalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Sialalalalalalalala. Yesus cinta saya. Sialalalalalalalala. Saya cinta Yesus. Sialalalalalalalala. Yesus cinta saya. Amin.
dalam lagi. Yesus tinggallah di dalam hati. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamnya, tanpa dan dalam lagi. Padanya, tanpa dan dalamnya, tanpa dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamnya, tanpa dan dalam lagi. Yesus tinggallah di dalam sama cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tanpa dan dalamnya, tanpa dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Aku cinta Yesus. Saya beri kesempatan barangkali ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Shalom saudara. Saya mau bersaksi sebentar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya sendiri khususnya. Saya bersyukur, berterima kasih saya masih berdiri di tempat ini. Saya yakin percaya itu adalah kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur punya saudara seiman yang selalu baik dalam hidup saya. Saya bersyukur, berterima kasih Bapak, di mana Bapak sudah menyatakan kebaikannya terhadap saya, khususnya di waktu saya sakit. Saya merasakan badan saya gak enak saudara dari pertama. Saya waktu udah lama sih cerita kalau ini sebelum kemarin diperiksa itu. Saya lagi anak tidur saudara di atap, padahal mah gak ada yang bolong saudara. Di atap itu pakai triplek. Tapi tengah malam pas jam berapa ya? 1:30, jam 12 saya bangun. Karena perasaan kayak ada yang netes ya. Netes. Tapi kebenaran mulut saya lagi nutup. Kalau mulut saya ngebuka kayaknya masih ke dalam mulut. Pas saya begini saudara, apa yang saya lihat? Kan kalau tidur saya matiin. Pas saya, ini apa sih kata saya? Apa cicak berak? Kata saya. Saya nyalain lampu saudara. Apa yang terjadi? Ternyata darah saudara. Darah netes dari atas, saya bingung. Kok nggak ada yang bolong, nggak ada yang ini, saya netes dari mana ini darah? Saya bingung. Saya lihat jam, oh jam segini. Kata saya terus saya teringat anak saya saudara, si Susan yang di sekarang. Dia bangun tidur, pas bangun tidur
dia ngeliat darah berceceran saudara. Dari bawah tempat tidur bagian si Susan netes sampai diikutin sama Susan sampai kamar mandi. Susan tahu nggak suaminya? Kok ini darah siapa? Kamu kali lagi datang bulan? Enggak kok, benar. Ini darah siapa? Udah. Sekali saudara. Itu sampai 2 kali. Bukannya emang kalau dibilang ilmu hitam, kalau dibilang nggak ada, emang ada saudara. Itu yang masih kepercayaan yang masih di situ. Tapi saya yakin percaya. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan tolong lindungi anak saya. Anak menantu justru saya pulung-pulung. Tuhan tolong berkati lindungi rumah tangga. Tuhan campur tangan. Saya bilang susah. Makanya saya kalau ini teh tidurnya berdoa, susah berdoa terus. Baca tuh Mazmur 91, baca aja. Itu minta perlindungan. Baca, jangan enggak. Susah mah katanya suka baca itu mah. Pengakuan iman rasuli gak jadi masalah, tapi tetap baca itu mah. Kata saya doa baca. Terus dia bilang, ya mah puji Tuhan. Ternyata itu ada yang ini katanya. Udah nggak usah mikir di situ. Kan saya bilang begitu. Nah, ini cerita saya, balik lagi cerita saya saudara. Habis ketetesan darah beberapa hari, besoknya lusanya kalau nggak salah, saya malam mau tidur saudara. Yakobus udah tidur duluan. Yakobus tidur sama saya 3-an sama waktu ada si Tessa di rumah, kalau ada Tessa di rumah saya 3-an. Yakobus sudah tidur rupanya. Saya kira Yakobus belum tidur. Saya bilang begini, oh dari mama kayak susah napas, kata saya begitu. Ternyata si Yakob, saya ngomong berapa kali nggak bangun. Ternyata tidur, anak itu nggak tahu saya juga. Ya puji Tuhan, mungkin karena Tuhan tahu ada takut ada apa sama saya. Kebenaran laki saya masuk saudara, mau tidur. Melihat saya apa saya lagi cengat-cengapan. Kayak orang begitu, kayak orang ini tenggorokan kayak dicekek saudara. Saya langsung itu suami saya teriak-teriak, wes, bisa bangun, cepetin apa turunin. Ya Tuhan Yesus tolong. Si Louis sudah nangis terus. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan tolong Tuhan. Si Tessa sekarang teriak-teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Jangan Tuhan sembuhkan mama, Tuhan sembuhkan mama. Saya yakin percaya, kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya udah kelewat. Saya udah nggak ini saudara, udah kayak kapan udah kayak ini. Beneran, terus sama-sama saya bangunin, saya tuh bangunnya langsung bangun sama saya. Terus ininya diinin semua, diinin, pokoknya sebisa-bisa dia jangan anak saya. Terus minum merah, nggak bisa masuk saudara. Saya napas terasa gimana? Mau masuk nggak bisa, mau keluar nggak bisa. Udah, ya Tuhan. Nah, terus belum lama, puji Tuhan, saya udah bisa napas sedikit. Nah, kerasa di sini, sakit. Ya Tuhan, Yesus tolong saya apa? Ya itu. Terus lari ke sini juga, ke bagian belakang. Saya kira itu kolesterol. Sebabnya apa? Kata orang kalau ininya kaku sampai belakang kolesterol. Tapi puji Tuhan, pas kemarin cek di rumah sakit, diantar sama Paulina sama Andrianus sama si Maria juga, katanya kolesterol normal, gula darah normal. Puji Tuhan, pas saya oh ini apa? Oh itu kayaknya pengaruh darah tinggi katanya gitu. Oh ya udahlah katanya, kan terus berobat ke situ. Puji Tuhan saudara. Tapi bukan sampai di situ saudara. Ternyata apa? Saya bagian ini kerasa lagi. Terutama makanya sekarang saya ke gereja pakai sendal dan minggu juga pakai sendal karena apa? Ini betul. Kalau udah dibawa aku dilurusin, sakitnya bukan main. Ini kalau ini kerasa sakit saudara. Padahal kemarin kata saya apa asam urat. Rasanya pas saya mau balik sini, urat itu kayak ada yang tergeser. Kalau ini mengkecol gitu kan. Kalau orang Sunda, aduh sakitnya kata saya tadi. Udah diurut kemarin tuh waktu pulang gereja saya langsung ke Panana diurut, tapi bukannya semua masih makin sakit. Saya makin sakit tangan puji Tuhan sih masih sakit tapi nggak berapa kayak kemarin. Saya berterima kasih buat doa saudara seiman saya di sini, khususnya buat Paulina, Andrianus, Maria, Tante Om semuanya jemaat di sini. Saya bersyukur terima kasih
semuanya yang ada pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan dan biarlah Tuhan yang membalas kebaikan yang sudah diberikan saudara siapa saya kepada saya. Saya bersyukur berterima kasih karena Tuhan masih mempercayakan hidup saya. Saya masih diberi kesempatan untuk bertobat. Barangkali saya selalu berdoa bagi saudara, Tuhan tolong ampuni saya, baik dosa saya yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik dalam pikiran, perkataan serta perbuatan saya. Saya nggak tahu namanya manusia hidup, saya nggak tahu saya berbuat salah di mana, saya nggak tahu. Makanya saya selalu berdoa. Mungkin saya masih ada dosa yang belum diselesaikan. Kata saya, ya Tuhan tolong ampuni saya bilang begitu. Saya nggak tahu Tuhan mana yang harus saya perbarui hidup saya. Mungkin saya belum, ibaratnya belum terlalu rajin atau gimana. Mungkin pelayanan Tuhan belum terlalu ini. Bukannya saya nggak ini saudara. Saya kan tadi saya mau pergi, ini yang dirasa. Kata saya, kenapa setiap saya ibadah ada aja halangan. Saya bodo amat. Kata saya tadi ini sekarang saya sebenarnya mandi minyak angin saudara. Mandi minyak angin. Terus anak-anak ngomong jadi ke gereja dulu. Mau ke gereja enggak ada deh. Mama kalau ada pesan ada. Jemaat Tuhan ada kalau ada apa sama mama pingsan, mama diantepin aja, dibiarin nggak bakalan. Kata mama kayak gitu. Kata saya kayak udah, yakin aja, percaya Tuhan masih ada. Tenang, nggak usah ini, percaya sama Tuhan. Terima kasih saudara buat kesaksian saya. Saya nggak bisa menceritakan apapun selain kesaksian dan kebaikan Tuhan yang sudah menyatakan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur, berterima kasih. Amin. Terima kasih untuk kesaksiannya. Tuhan pulihkan dan sembuhkan Ibu Linda Sherly. Sebenarnya saya juga begitu. Saya sekarang juga lagi kumat laginya. Dulu saya kan udah kesaksian. Emang itu kan harus terapi. Dan saya nggak terapi. Akhirnya sekarang malah ke leher ini. Pasti harus USG lagi nanti. Nanti sih hati-hati. Pasti saraf itu Ci. Saya juga begitu. Kebanyakan perempuan begitu. Potong-potong ini ketarik. Puji Tuhan, udah sembuh tapi saya buruk rasanya. Haleluya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan ini sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian Ajarku Mengerti. Saya undang Bapak Ibu ke dalam berdiri. Ajarkan Yesus.
ajaib buat setiap kami. Engkau Allah yang Maha Kasih, Allah yang memberikan kebaikan, melimpahi kami dengan segala berkat yang kami perlu, yang kami butuh. Pemeliharamu sempurna atas hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih diberikan kami waktu, diberi kami kesempatan, diberi kami tubuh yang sehat, sehingga kami bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengasihi-Mu sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami. Dan malam hari ini kami mempersiapkan bejana hidup kami, hati kami. Kami mau buka untuk kebenaran firman-Mu, mengisi penuh bejana hidup kami. Telinga ini siap mendengar, mata ini siap melihat, dan hati ini terbuka untuk menerimanya. Berbicaralah buat kami Roh Kudus, berikan kami pengertian dan bahkan kesanggupan untuk kami menjalankan setiap apa yang firman-Mu ajarkan, setiap apa yang firman-Mu perintahkan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Ibu-ibu. Puji Tuhan. Setiap kehidupan kita manusia itu ibaratnya sebuah baterai yang harus terisi penuh untuk bisa mengalirkan sebuah energi, satu tenaga untuk bisa menggerakkan, menghidupkan, menyalakan sebuah benda yang dialiri oleh baterai tersebut. Kenapa saya bilang begini? Tadi pagi ketika saya mau nyalakan mobil, tiba-tiba nggak bisa nyala sama sekali. Saya pikir kalau nyalain seminggu sekali cukuplah. Seminggu sekali, dan itu pun tidak sampai 5 menit gitu. Dan tadi pagi ketika mau dihidupkan nggak nyala. Wah, ternyata akinya nggak ngisi, dan terpaksa akinya dicabut. Saya bawa ke tempat aki mobilnya dicas dulu, diisi, disetrum dulu karena nggak ada aliran, jadi nggak bisa starter. Jadi dicabut dulu, saya bawa dan pasang lagi. Saya bayangkan bahwa apa jadinya hidup kita kalau kita juga seperti aki yang mengalami kekeringan. Lalu kita mengharapkan kita bisa menggerakkan sebuah roda kehidupan kita dengan maksimal. Nggak akan bisa. Kita perlu energi yang masuk dalam diri kita, dalam kehidupan kita, seperti aki tersebut yang harus terisi oleh strum. Hidup kita pun sama. Kita perlu mendapatkan energi dari pemilik kehidupan. Lewat apa? Lewat persekutuan dengan Tuhan. Tanpa itu tidak akan jadi apa-apa kita. Kita tidak akan jadi siapa-siapa. Mungkin di mata dunia kita bisa jadi apa-apa. Di mata dunia kita bisa jadi populer. Di mata dunia kita menjadi orang yang mendapatkan banyak penghargaan. Tapi di mata Tuhan kita tidak menjadi apa-apa dan tidak menjadi siapa-siapa. Sebab Alkitab sudah jelas memberikan peringatan. Yohanes pasal yang ke-15. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu harus seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur. Baru kamu akan menghasilkan buah. Jadi berbahagialah kalau kita menggunakan kesempatan, menggunakan waktu yang masih Tuhan berikan untuk kita tidak melupakan Tuhan. Sebab kalau kita lupa dengan Tuhan, kita sibuk dengan kepentingan dan urusan dunia kita, maka apa jadinya? Kita mendapatkan energi kehidupan yang hanya seminggu sekali, mendapatkan energi kehidupan dari Tuhan hanya sewaktu-waktu. Kita akan mengalami keadaan yang kering, mati. Soak, istilah orang bilang, soak. Dan itu yang akan terjadi. Nah, mari kita tidak mau jadikan hidup kita menjadi seperti aki yang tidak ada energinya. Amin. Tapi kita mau jadi seperti aki yang terisi dengan energi itu, aliran strom itu ada, sehingga kita bisa menggerakkan, mendorong dan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, hari ini mari sama-sama kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ibu-ibu, sesuatu yang pahit
itu biasanya mendatangkan kesembuhan. Setuju? Sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak mengenakan, itu biasanya akan jadi sebuah obat yang membawa kesembuhan. Setuju? Sesuatu yang kelihatannya manis, kelihatannya enak, kelihatannya menyenangkan, kelihatannya mengenyangkan, tapi justru itu bisa menjadi racun dalam kehidupan. Setuju? Contoh sederhana dalam persoalan makanan. Kelihatannya enak, kelihatannya wah, nikmat. Tapi ketika kita konsumsi itu berkepanjangan tanpa kita tahu apa yang terkandung di dalam sari-sari makanan tersebut, justru itu yang akan mendatangkan obesitas, yang mendatangkan gula darah menjadi tinggi, kolesterol jadi tinggi, dan itu mendatangkan toksin dalam diri kita dan akhirnya menjadi penyakit. Tetapi ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang pahit, yang gak enak, tubuh sendiri ingin menolak, tapi justru itu yang membawa kesembuhan. Saya sudah hampir 3 minggu ini, ya hampir 3 minggu, kayaknya asam lambungnya tinggi. Ya, semalam masih terasa panas. Ya mungkin itu akibat nyicipin kopi, nyicipin sambal lagi gitu kan. Jadi, waduh, panas, hampir 3 minggu. Ya saya periksa dokter Nono, ya teman sekolah waktu SD, saya periksa, Nono bilang ini asam lambungnya tinggi. Ini asam lambung tinggi, nggak pernah telat makan gitu ya. Padahal dulu tidak begini. Kalau telat makan nggak mungkin seperti gini. Tapi asam lambung. Kenapa? Ternyata apa yang saya konsumsi tidak sehat. Karena beberapa waktu saya konsumsi seringkali minum kopi hitam sebelum diisi sarapan yang lain. Nah, mungkin itu pemicunya numpuk. Bisa juga tingkat stres, ya, dan akhirnya BAB-nya memang susah. Lalu dengan kondisi yang seperti ini, apa yang saya buat? Minum obat-obatan kimia sudah 2 botol. Tapi saya pikir saya mau coba obat tradisional, kunyit yang bikin sendiri, sari-sarinya. Dan memang gak enak, nggak pahit sih. Saya minum nggak pahit karena memang dicampur madu juga. Tapi serius Bu, nggak dicampur madu pun nggak pahit sih, karena gue cuma baunya itu, aromanya itu yang bikin mual. Ya kalau udah berbentuk lontong sayur enak, udah tercampur dengan kuah lontong sayur begitu enak, udah tercampur dengan nasi kuning enak. Nah ini murni harus saya minum, saya paksakan. Ya memang ada perubahan. Saya berpikir bahwa sesuatu yang tubuh ini inginnya menolak, tubuh ini tidak cocok, tapi justru itu yang dibutuhkan pada saat ada masalah. Pada saat ada persoalan, ada sesuatu yang membawa penyakit, maka ketika kita menerima yang pahit, menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, justru itu membawa kesembuhan. Demikianlah ini yang kita perlu pikirkan dan renungkan tentang kehidupan kita. Tidak segala sesuatu terjadi sesuai dengan harapan kita. Setuju ya? Setiap kejadian, setiap peristiwa, setiap persahabatan, setiap apa yang kita jalani dalam hidup ini tidak akan selalu terjadi seperti yang kita mau. Dan kalau selalu terjadi seperti yang kita mau, kita akan kecewa, kita pasti stres, kita pasti depresi. Dan saya sendiri pikir, apa yang menyebabkan asam lambung saya tinggi? Sesuatu yang saya tidak harapkan. Jadi dalam kehidupan ini, bahwa kita tidak akan pernah bisa memiliki sebuah kendali, segala sesuatu itu harus terjadi seperti yang kita mau. Makanya kita harus buat
satu keputusan dalam diri kita bahwa aku tidak bisa mengendalikan setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini di dalam kendaliku seperti yang aku inginkan, seperti yang aku mau. Tetapi sekalipun kejadian dan peristiwa itu tidak terjadi seperti yang tidak aku harapkan, aku mau berpikir bahwa ini seperti obat, seperti sesuatu yang pahit yang justru akan bisa mendatangkan kesembuhan. Kalau itu yang kita punyai, prinsip pemikiran kita, ini yang kita punyai, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang dijauhkan dari setiap tekanan stres, depresi, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mengamalkan Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Bayangkan kalau tulang kita kering, nggak bisa gerak. Tadi pagi ketika sambil nunggu aki mobilnya dicas selama 2 jam, dibawa ke tempat cas aki itu, saya ngobrol-ngobrol ya di tempatnya Cilan. Nah, suaminya Cilan itu pernah katanya bawa mobil sampai masuk ke sawah, sampai terguling. Nggak tahu tahun berapa kejadiannya. Ya, saya tahu itu. Wah, jadi bawa mobil masuk ke sawah gitu, terguling. Dan dia bilang begini, selama 1 bulan dia tidak bisa jalan karena kakinya terkilir, kecetit, orang Sunda bilang. Itu baru kecetit, itu baru masalah otot. Apalagi kalau tulangnya remuk, aduh, itu lebih sakit lagi. Dan Alkitab mengatakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ketika seseorang semangatnya pudar, gairahnya pudar, yang ada adalah perasaan-perasaan sakit hati, perasaan-perasaan kecewa, maka itu seperti keadaan yang menghancurkan tulang. Dan kalau tulang hancur, hidup manusia nggak bisa tegak berdiri, tidak bisa beraktivitas. Saya bisa berdiri di sini karena Tuhan beri saya tulang, dan tulang itu tidak ada yang retak, tulangnya kuat. Bayangkan kalau satu tulang di bagian kaki saja saya retak, saya nggak mungkin bisa berdiri. Setuju ya Bu? Jadi tidak nyaman. Bersyukur kalau Tuhan berikan anugerah dan kesempatan, waktu dan kesehatan yang Tuhan berikan. Permuliakan Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini saya percaya 1 Petrus pasal 4 ayat 17 sedang tergenap. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Cukup sampai di sini. Jadi sekaranglah telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Apa yang terlintas di benak ibu ketika mendengar kata penghakiman? Apa yang terlintas? Halo? Penghakiman itu bicara apa sih? Penghakiman itu bicara soal keputusan yang harus diambil untuk menyatakan seseorang itu menjadi benar atau salah. Setuju? Penghakiman itu adalah sebuah perjalanan yang harus dilalui seseorang yang duduk di kursi pesakitan, di kursi sebagai terdakwa, untuk dia nanti menerima keputusan, vonis benar atau salah, akan menerima hukuman atau dibebaskan. Setuju ya? Itu fungsi penghakiman. Dan Alkitab mengatakan bahwa karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman. Dan penghakiman ini bukan penghakiman dunia. Kalau penghakiman dunia masih ada bisa terjadi rekayasa di dalam. Penghakiman di dunia ini bisa disuap. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Masih bisa terjadi. Tapi kalau 1 Petrus pasal 4 ayat 17, tidak mungkin salah. Tidak mungkin Tuhan
akan mempersalahkan orang yang benar dan membenarkan orang yang salah. Tidak mungkin. Sekalipun mungkin manusia akan mengatakan, masa model begitu jadi orang yang dibenarkan Tuhan, nggak ada potongan. Bukan ukurannya manusia. Sebab yang jadi hakinya bukan manusia. Karena manusia ada melihat tampilan lahirnya. Kalau kita melihat tampilan lahirnya, kita akan kecewa dan terkecoh. Apalagi dengan pemberitaan yang viral hari ini. Dalam beberapa hari kejadian peristiwa di hari Jumat ya, kalau nggak salah. Seorang pendeta yang membunuh rekan kerjanya, lalu mayatnya dibuang di kolong jembatan layang bawah tol BCA. Yang bunuh itu seorang pendeta. Aduh, cek. Berarti tidak akan bisa ada jaminan. Orang yang dikatakan sebagai pendeta kok bisa berbuat ini? Menjadi seorang psikopat. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Rekannya, rekan sepelayanannya, rekan bisnisnya. Bukan pacarnya. Rekannya dibunuh. Hanya karena persoalannya sederhana, persoalannya sepele. Saya dikirimin rekaman khotbahnya oleh omnya waktu dia masih pelayan. Wah, khotbahnya luar biasa dengan pernyataan-pernyataan kalimat pakai bahasa Inggris. Orang Indonesia keren ya. Orang Indonesia pakai bahasa Inggris. Tapi orang Inggrisnya nggak pernah pakai bahasa Indonesia. Orang Indonesia pengen pakai bahasa Inggris. Orang sudah membalik itu sebenarnya yang penting keren. Ya, saking pakai bahasa Inggris ada sebuah peristiwa, terjadi sebuah penyembahan. Oh Jesus, you are the best. Wah, sampai di situ keren. You are the best. Jesus. Waduh, Yesus. You are the best. Engkau terbaik. Wah, sampai situ saya masih konsen ikuti doa penyembahannya. Tapi dengan kalimat berikutnya, buyar konsentrasi saya. Kenapa? Jesus, you are the best. You are best seller. Ketika nyebut best seller, apa yang terlintas di pikiran saya? Swalaya. Diskon 20%. Ada spanduknya kan? Big Sale. You are best seller. Wah, penjualan terbaik. Waduh, dari situ saya udah gak bisa konsentrasi dengan penyembahan saya. Makanya ibu kalau dalam ibadah bersama jangan tampilkan yang aneh-aneh. Biasa aja, karena bukan tindakannya yang jadi ukuran. Jangan-jangan karena kita ini terlalu lebay, memecah konsentrasi saudara simak kan repot kan? Ya saya tidak mencoba untuk menyalahkan, ya silakan saja. Tapi tahulah penilaian diri kita masing-masing. Oh, sampai getar-getar begitu kan? Jangan bikin sesuatu yang membuat orang lain jadi heran, jadi bingung. Sederhana saja. Best seller. Ketika setelah selesai saya bilang sama orang ini, kenapa kamu bilang Jesus best seller? Best seller itu artinya laris. Best seller itu penjualan terbaik. Wah, udah gitu ngotot. Wah, ini wis angel gitu kan. Wis angel. Dia bilang apa? Salah. Kamu nggak tahu. Best seller itu best of the best. Makin buat diri saya memang bahasa Inggrisnya nggak jago-jago banget karena memang ya yang saya tahu aja segitu. Cuma kalau best seller mah tahu lah arti best seller jadi best of the best itu rasanya sesuatu yang seperti apa begitu ya. Nah, kembali kepada ayat, penghakiman itu akan dimulai dan hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau dia pendeta pasti akan kuat. Nggak bisa.
Makanya ada sebuah WA yang masuk ke saya. Ini di mana? Di pendeta loh. Saya bilang ya mau diapain? Pendeta juga manusia. Mau dibela? Kalau salah kenapa dibela? Kalau salah nggak usah dibela walaupun dia pendeta. Dia salah, gitu kan? Nah ini menjadi pembelajaran. Tidak ada jaminan. Dan saya memang tamparan keras bagi kami hamba-hamba Tuhan. Tamparan keras. Kenapa? Kok bisa bunuh rekan sekerja? Belum lagi. Nah, saya mau tunjukkan. Di tangan saya ada sebuah buku. Ibu bisa baca tulisannya yang gede. Apa judulnya? Bukan Allah tapi Tuhan. Siapa? Siapa bukan Allah tapi Tuhan? Di atas ini. Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan Allah tapi Tuhan. Ini buku ngeselin banget gitu kan. Ini buku bikin saya greget gitu. Maksudnya apa sih? Ya kalau dalam bahasa Indonesia gak ada perbedaan. Allah dan Tuhan itu gak ada perbedaan. Tapi dalam bahasa Inggris ada perbedaan. God dan Lord itu beda. Oh my Lord, oh my God. God itu menuju kepada satu pribadi yang tidak bisa disejajarkan, tidak bisa disamakan oleh siapapun. God. Tapi kalau Lord, seorang laki-laki yang beranjak bertumbuh dari masa remaja, pemuda, masuk masa dewasa, itu bisa disebut Lord. Lord Andrew, Tuan Andri. Jadi Tuhan. Jadi ada perbedaan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia Allah dan Tuhan memang sama-sama posisinya. Dalam bahasa asli Alkitab memang ada perbedaan. Yaitu Elohim, Yahweh, dan Kurios. Nah, ketika Yesus datang ke dunia memang tidak pakai kata Yahweh. Tidak ada ditulis di dalam kitab Injil Yesus itu Yahweh. Dipakai kata Yahweh. Karena memang dia jadi manusia. Kalau dia jadi manusia pakai kata Yahweh, ini membingungkan, aneh. Tuhan sedang bersandiwara. Tapi tidak, Tuhan tidak sedang bersandiwara, betul-betul jadi manusia. Jadi memang tidak memakai kata Yahweh. Sering disebut sebagai guru, sering disebut sebagai Tuhan, Kurios, Tuhan. Jadi bukan Allah. Tapi posisinya waktu itu dia sedang jadi manusia. Tapi apakah dia bukan Yahweh? Apakah dia bukan Elohim? Dia Elohim, dia Yahweh yang menjelma jadi manusia. Tapi ditulis di buku ini, Yesus Kristus bukan Allah tapi Tuhan. Dan tahu nggak ibu siapa yang tulis buku ini? Yang tulis buku ini bukan orang yang beragama di luar Kristen, tapi justru orang Kristen. Ellen Christie. Namanya aja udah ada aroma-aroma kekristenan kan, Christie. Ellen Christie. Dan di sini pun jelas-jelas ditulis perspektif seorang Kristen tauhid tentang keesaan Allah dan keilahian. Udah macam-macam aneh-aneh. Belum berhadapan dengan saksi Yehova, belum berhadapan dengan Mormon, belum berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat lain. Penghakiman itu Allah lakukan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya Allah memberikan keputusan mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan Allah harus lakukan itu. Bukan kejam, tapi Tuhan serius. Mana gandum, mana lalat. Hari ini ketika penghakiman itu jatuh dalam diri kita, kita itu akan jadi lalat atau jadi gandum. Lalat akan dibuang, nggak ada artinya dibakar. Tapi gandum akan dibawa masuk ke dalam lumbung. Mana kambing, mana domba. Baca nanti ibu-ibu dalam Matius pasal 25. Siapa yang kambing, siapa yang domba. Kambing itu di sebelah kirinya dan itu diusir dari hadapan raja. Kenapa? Karena Yesus memberikan perumpamaan ini.
Dia berkata, ketika aku sakit, engkau tidak mengunjungi aku. Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau tidak beri aku pakaian. Ketika aku dalam tahanan, engkau tidak mengunjungi aku. Bingung. Masa Tuhan kekurangan makan? Halo? Apakah Tuhan kekurangan makan? Apakah Tuhan pernah sakit? Justru disitulah panggilan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, hari ini saya mau ajak ibu-ibu, kita mau serius dengan keputusan kita. Saya mau tanya dengan satu pertanyaan, biar jawab di hati kita masing-masing. Kenapa kita mau jadi orang Kristen? Apakah hanya orang Kristen yang bisa masuk surga? Kenapa kita memberikan keputusan bahwa aku mau ikut Yesus? Saya mau iring Yesus. Bukankah Yesus itu tokoh kontroversial? Dan bukankah Yesus juga banyak menimbulkan pertentangan? Berapa banyak korban yang meninggal hanya gara-gara nama ini? Ngerti ya maksudnya, Bu? Kok saya bilang begini? Coba renungkan. Berapa banyak korban jiwa yang sudah meninggal dunia gara-gara nama ini? Lalu kita masih hidup, kita mengikut Yesus. Tujuannya apa? Kenapa mau ikut Yesus? Sudah banyak korban loh. Sudah banyak nyawa melayang karena nama ini. Halo Bu, kalau udah bicara nyawa, masih mau ikut? Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Yang pendeta jadi pembunuh. Kecewa saya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Yesus bukan Allah, tapi Tuhan. Hah? Jadi gimana dong? Apakah benar nanti akan masuk surga? Tujuan apa yang kita sedang ambil? Saya mau jadi pengikut Yesus. Apa sih tujuannya? Kalau tujuannya untuk merubah miskin jadi kaya, di luar Yesus pun bisa buat itu. Setuju ya, Bu? Nggak usah datang sama Yesus pun bisa merubah miskin jadi kaya. Menyembuhkan bisa. Kok bisa? Bisa. Ada yang bisa menyembuhkan. Sebelum Yesus datang ke dunia ini, orang-orang yang sakit disembuhkannya pakai apa? Kalau saya mau membahasakannya dengan kalimat saya, pakai nama siapa? Orang perjanjian lama pakai nama siapa? Orang-orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun itu pakai nama siapa menyembuhkan? Komat kamit, mulut badukun, baca mantra sambil komat kamit disembuh sama wah. Bisa? Bisa. Ayo. Kalau cuma carinya mujizat, carinya miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, tidak punya jabatan jadi punya jabatan, nggak usah ikut Yesus. Karena bukan orang yang pengikut Yesus pun bisa, bahkan bisa lebih hebat. Coba, kita yang udah ikut Yesus lebih kaya secara materi dengan orang yang di luar sana yang tidak ikut Yesus. Kekayaannya hebat, luar biasa. Hah? Roda 4-nya ada berapa berjejer? Udah gitu roda 4-nya nggak tinggi-tinggi lagi, pendek-pendek. Roda 4 kalau udah pendek-pendek itu jangan salah. Itu harganya enak. Ferrari, Lamborghini, pendek kan? Cuman bawa ke jalanan di Indonesia begini. Aduh, kalau di kota-kota enak ya. Dibawa ke kampung-kampung. Wis angel. Nangis. Bawa Ferrari, bawa Lamborghini, ada polisi tidurnya, kena sudah. Ya, bengkelnya nggak bisa di bengkel
bengkel-bengkel pinggir jalan. Kalau mau pabarnya bisa mungkin ya. Tapi untuk perbaiki servisnya mana bisa. Bengkel khusus. Bawa ke papanukan motor pun belum tentu bisa kalau Lamborghini seperti Ferrari. Pendek-pendek. Coba ya. Mereka punya semua itu. Apakah semuanya orang Kristen? Enggak. Memang ada orang Kristen. Tapi apa orang Kristen? Tidak. Lalu yang punya jabatan kedudukan, apakah orang Kristen? Tidak. Jadi apa tujuannya kita jadi orang Kristen? Mengikut Yesus. Untuk apa sih? Kita perlu tahu tujuan kita mengikut Yesus harus kembali kepada apa yang Alkitab ajar. Ada satu kata yang kita perlu mengerti. Mungkin ibu-ibu baru dengar kata ini. Imago Dei. Siapa yang pernah dengar kata ini? Ada yang pernah dengar? Ya, itu bukan bahasa Indonesia memang. Apalagi bahasa Sunda. Bukan imah ya. Imago Dei. Imago Dei itu bahasa Latin. Imago Dei itu, Dei itu artinya Allah. Imago, image. Nah, kalau udah pakai bahasa Inggris, apa artinya image? Image itu gambar, rupa. Imago Dei itu artinya rupa Allah. Ini yang harus jadi tujuan. Bahwa saya jadi pengikut Yesus, tujuannya bukan miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, lalu kemudian mendapatkan kekayaan, mendapatkan posisi-posisi, sekalipun kita bisa dapatkan itu. Tapi ada saatnya tadi. Di awal saya bilang, kenyataan itu seringkali bicara tidak seperti yang kita mau. Tuhan tolong, tapi nggak ditolong. Kelihatannya nggak ditolong. Tapi apakah Tuhan tidak menolong? Tidak. Tuhan sedang bekerja di balik layar. Bayangkan tokoh Alkitab Rasul Paulus itu doanya tidak dijawab. Coba Bu. Jadi kalau ada sebuah doa yang kita panjatkan sampai hari ini sepertinya belum ada jawab, bukan berarti tidak dijawab. Tidak dijawab sesuai keinginan kita, tapi dijawab sesuai keinginan Tuhan. Itu pasti dijawab. Seperti Rasul Paulus, doanya tidak dijawab. Tidak dijawab seperti yang maunya Paulus. Apa doanya Paulus? Paulus bilang, Tuhan cabut duri dalam daging ini. Aku mengalami kesakitan. Tolong Tuhan, kalau aku terus-terusan ada duri dalam daging, aku gak nyaman. Pelayananku akan tidak maksimal. Itu konsepnya Paulus. Tapi Tuhan bilang, dia tidak cabut duri dalam daging. Tapi Tuhan bilang, justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan jadi sempurna. Berhenti. Sudah, enggak doa lagi. Jadi kalau kita sudah dapat jawabannya, jangan terus-terusan didoain. Mohon maaf. Sehingga ada banyak doa yang ketika masalahnya sedang terjadi disampaikan, tapi udah selesai nggak kasih laporan. Itu kasihan pendoa siapa? Terus ada Tuhan padahal udah selesai. Tuhan kasih tahu. Apalagi kalau udah berhubungan dengan cuan, takut kali ya supaya ada persentase. Enggak. Emang pendeta itu pengumpul pajak, pemungut cukai? Enggak. Bagianku enggak. Jadi coba ketika bergumul kan tolong doakan. Setelah selesai kita nggak pernah tahu gitu. Bukan minta jatah. Saya dijauhkan dari hal seperti itu. Karena kalau saya dapat jatah, wah saya udah luncas dengan panggilan. Berarti saya punya lambe harga pelayananmu segitu. Terlalu miskin Andrianus kalau cuma dibayar dengan bayaran seperti itu. Kalaupun saya tidak dapat, itu bukan masalah buat saya. Silakan. Tapi tolong kasih tahu, kan kita tolong. Udah dijawab, belum tahu ya? Ya. Ya kan? Coba. Kalau sudah dapat jawaban, selesai, berhenti, jangan terus-terusan
yang Tuhan sudah berikan jawabannya, walaupun tidak seperti yang dia harapkan. Duri dalam dagingnya masih ada, sakitnya masih ada, tapi dia nggak terus-terusan. Tuhan cabut, karena Tuhan sudah beri jawaban. Dalam kelemahan kuasaku jadi sempurna. Saya pikir, ya seperti kalau saya mengalami di asam lambung, ada asam urat, ya hari ini nggak kambuh, nanti kambuh gitu. Oh nggak selesai saya dengan asam urat, ya udah nikmati gitu, walaupun sakit. Ya, itu untuk menyadarkan saya pribadi bahwa saya nggak bisa sombong. Hidup kamu nggak bisa sombong, Adrianus, buat apa kamu sombong? Ya dikasih uratnya jadi asam aja, uratnya jadi asam sakit. Makanya asam-asam jangan hidup tuh jangan dibawa asam. Yang asam-asam itu akan mendatangkan penyakit. Urat aja asam sakit. Makanya hidup kita jangan jadi asam. Jadi seperti jam 6 pas. Tahu jam 6 pas? Jam 6 pas. Atau seperti jam 4. Jam 4. Jadilah seperti jam 9.15 atau jam 3.15. Sejajar. Hai saya. Ya. Ini yang terjadi. Jadi tujuannya adalah imago Dei, jadi seperti Yesus. Nah, Yesus itu seperti apa sih? Mari, 2 ayat terakhir kita akan lihat. Markus pasal 6 ayat 34. Markus pasal yang ke-6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ku mau sepertimu Yesus, imago Dei. Karena sejak semula Allah menciptakan kita bukan mirip monyet. Kurang ajar itu David. Masa yang berdiri di depan begini, ganteng-ganteng begini disebut evolusi dari monyet? Monyet dari mana? Mau ku dibilang monyet, kesinggung gak? Kesinggung kan? Monyet. Apa lu? Anjing. Waduh. Anjing sama monyet berantem. Gak usah. Karena kita tahu identitas kita di dalam Tuhan. Alkitab bilang, Kejadian 1:26. Ketika Tuhan menciptakan kita, diciptakan bukan segambar monyet, tapi segambar dengan rupa Allah. Imago Dei. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita, imago Dei. Dan rupa gambarannya seperti siapa? Yesus. Ditampilkan melalui pribadi Yesus. Karena kalau pribadi Allah yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, kira susah mikirnya. Tuhan itu yang kayak gimana kalau wujud dalam kemuliaan? Susah kita mencernanya. Gambar rupa Allah. Allah itu kan maha dahsyat pencipta. Tapi dia wujud nyatakan. Ini loh gambaran imago Dei Yesus. Dia turun ke dunia. Dan apa imago Dei Yesus? Markus pasal 6 ayat 34. Seperti apa sih Yesus itu? Melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus itu punya belas kasihan. Melihat banyak orang. Hari ini stop untuk menghakimi. Hari ini stop bergosip. Hari ini stop mempersalahkan. Hari ini stop untuk saling membalas dendam. Stop. Karena itu bukan imago Dei. Imago Dei adalah jadi seperti Yesus, tergerak oleh belas kasih. Ketika ada saudara kita yang sakit, praktekkan Matius 25. Kita akan jadi domba atau jadi kambing. Ketika aku sakit, adakah engkau mengunjungi aku? Ketika aku dalam penjara, adakah engkau mengunjungi aku, melawat aku? Ketika aku lapar, adakah engkau memberi aku makan? Ketika aku dalam ketelanjangan, adakah engkau memberi aku pakaian? Artinya tergerak oleh belas kasih. Imago Dei, tergerak oleh belas kasih. Gambaran Allah dalam diri Yesus. Yesus
Kemanapun dia pergi, hatinya adalah hati yang digerakkan oleh belas kasih. Apalagi zaman sekarang, zaman susah, zaman COVID. Orang sudah mulai kalau membiasakan diri egois, ya susah. Tapi mari kita tidak jadi orang yang egois. Lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, semampu yang kita bisa. Tuhan tidak tuntut yang besar-besar, semampu yang kita bisa. Karena sekalipun itu kecil, siapa tahu itu bisa merubah banyak kehidupan. Orang-orang besar yang lahir di dunia ini, jadi orang-orang besar, jadi orang-orang hebat, itu karena ada perbuatan yang kecil. Seorang penginjil besar yang namanya Billy Graham, terkenal di seluruh dunia. Tapi tahukah ibu-ibu riwayat kisah hidupnya Billy Graham? Siapa yang membawa Billy Graham untuk kenal nama Yesus, untuk cinta kepada Yesus? Itu bukan orang-orang besar, tapi orang yang tidak termasuk dalam jajaran kepengurusan dalam sebuah gereja. Tapi diajaknya Billy Graham untuk ikut beribadah. Hanya cuma ngajak. Tapi begitu diajak pertemuan pertama, Billy Graham mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan akhirnya Billy Graham menjadi penginjil dunia yang bisa membawa banyak orang, jutaan orang percaya kepada Yesus. Perbuatannya kecil. Tuhan tidak tuntut yang besar-besar. Tuhan tuntut apa yang kita bisa, yang kita buat. Satu ayat terakhir, Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20, ayat yang ke-37. Mazmur Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia di situ siapa, Bu? Ia di situ adalah Yesus. Karena perikopnya Yesus menyembuhkan seorang tuli. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Itulah iman Gode. Jadi justru kalau kita merusak yang sudah baik, itu bukan iman Gode. Gawat itu. Ya, jabatannya pendeta, tapi ngilangin nyawa orang. Wah, itu bukan iman Gode. Justru kalau jabatannya pendeta harusnya membawa kehidupan bagi orang yang sudah mau mengalami kematian. Ini justru orang yang hidup dimatikan. Waduh, misalnya sudah angel, psikopat, bisa model begitu ya. Cuma harusnya juga nggak perlu aneh sih. Alkitab sudah bilang akhir zaman ini kasih manusia akan semakin pudar. Jadi nggak usah aneh sebetulnya. Biasa. Pendeta bisa biasa. Wah, kamu menyepelekan, bukan menyepelekan nubuatan Alkitab. Kasih manusia akan semakin pudar. Ya, pendeta, aduh, nggak habis pikir ya. Tapi kalau dia jadi imago Dei, lihat ayat 37 dari Markus 7. Iya, Yesus menjadikan segalanya baik. Kalau kita imago Dei, justru kita tidak merusak. Kita jadikan dia segalanya jadi baik. Amin. Ya. Saya mah apa? Saya bukan siapa-siapa, tidak. Ada potensi. Tadi saya katakan, Tuhan tidak tuntut yang besar-besar. Perbuatan sekecil apapun itu bisa membekas dan berdampak. Tidak harus segala sesuatunya diukur dengan materi. Tidak harus segala sesuatunya diukur dengan uang. Tidak harus segala sesuatunya diukur dengan pemberian-pemberian berupa materi. Tapi ketika kita dukung dalam nasihat, dukung dalam doa, kita curahkan waktu kita, tenaga kita, itu bisa mengubah kehidupan. Ia menjadikan segala-galanya baik. Tanam ayat ini di dalam diri kita. Kalau aku jadi imago Dei, gambaran Allah, seperti yang Yesus lakukan, maka aku harus lakukan. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Jangan justru sebaliknya, yang melek jadi buta.
Yang mendengar jadi kokokan. Jangan begitu. Ya, jadi orang Kristen itu lebih menyakitkan lagi kalau ada orang kumpul. Begitu nggak ada kita, kumpulnya seru. Begitu kita hadir, bubar. Nah, itu berarti ada sesuatu. Kenapa kumpulan itu jadi bubar? Ya kan? Ada kan yang model begitu, Bu? Ada. Jangan sampai kumpulannya udah senang-senang, ya, apalagi pembakaran begitu kita datang, bubar, nggak peduli, bekakatnya ditinggalin, bubar. Ada orang itu datang, waduh, kita akan dikenal sebagai siapa? Macan mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, tapi manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kita mau tinggalkan setelah kita tidak ada di dunia? Ima kode. Aku gambaran Allah. Aku harus jadi seperti Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Setiap kebenaran yang kita terima malam hari, kita perlu menyadari bahwa hidup kita tidak lama. Seorang hamba Tuhan yang bernama Daniel Alexander pernah menyampaikan khotbah begini. Kalau digambarkan dengan hitungan hari, maka dia menganalogikan umur manusia itu seperti yang ditulis dalam Mazmur 70 tahun. Kalau dianalogikan dengan hari, hitungannya per 10 tahun. Jadi kalau manusia itu mencapai usia 10, itu ibaratnya ada di hari Senin. Kalau dia umur 20, ada di hari Selasa. Kalau dia ada di usia 30-an, dia ada di hari Rabu. Kalau dia usianya 40-an, dia ada di hari Kamis. Kalau dia usianya 50-an, dia ada di hari Jumat. Kalau ada di usia 60, dia ada di hari Sabtu. Kalau 70, dia ada di hari Minggu. Tapi kalau lebih dari 70, itu kasih karunia memulai lagi dengan hari Yasin, baru hari Senin. Kita ada di posisi apa? Saya ada di hari Kamis. Saya tidak tahu sampai di hari apa atau sampai di hari apa. Ibu-ibu ada di hari apa? Gunakan kesempatan ini sebaik-baik. Jadilah imam gode, karena itu tujuan tertinggi kita menjadi orang percaya yang Tuhan harapkan dari kehidupan saya. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam firman-Mu, ajarku berserah
kengototan diri kami untuk mengharapkan segala sesuatunya bisa terjadi seperti yang kami mau. Tapi kami mau belajar seperti Yesus, menjadi imago Dei, rupa dan gambaran Allah, seperti Yesus yang berkata, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebenaran yang kami terima malam hari. Untuk setiap langkah kami menjadi imago Dei, rupa dan gambaran Allah itu ada dalam diri kami. Sekalipun kami manusia penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, tapi gambaran Allah itu ada dalam kehidupan setiap kami. Sehingga pada saat kami selesai dengan dunia ini, kami tahu kemana kami akan pulang, kemana kami akan bertempat tinggal dalam kekekalan. Bukan di neraka, tapi dalam kerajaan surga, bersama dengan kekasih jiwa kami, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Roh Kudus, bantu kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Biarlah kita semuanya boleh melaksanakan kehendak Tuhan di dalam keseharian hidup kita masing-masing, sehingga target Allah tercapai dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan. Nanti saya undang Ibu Meliati untuk mengambil persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini umat akan membawa korban syukur. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, memberkati usaha mereka, memberkati rumah tangga mereka, supaya dalam hidup sehari-hari mengalami anugerah Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya. Kepada Tuhan, dan kita boleh menikmati kebaikan Allah lebih lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan sampaikan pengumuman untuk tanggal 2 itu pada hari Rabu, sudah masuk bulan November. Kita akan kembali ibadah. Petugasnya nanti Bu Linda Sherlyn, mudah-mudahan bisa sehat terus ya, bisa melaksanakan tugasnya dan firman Tuhan oleh Bapak Gembala untuk hari Rabu yang akan datang. Dan saya sudah share lagu di grup yang saya dengarkan terus, kira-kira yang lebih gampang kita ikutin yang busananya baju putih yang trio itu ya. Belajar lagu itu supaya nanti hari Rabu yang akan datang bisa dicoba, supaya kita bisa berlatih bersama. Saya sudah cari terus teksnya, belum bisa keluar teksnya. Dengarkan aja kata-katanya. Saya akan berusaha bikin ketikan untuk hari Rabu yang akan datang. Kita bisa latihan, dan yang tidak ikut di WPI kita bisa ajak berlatih pada hari Minggu habis ibadah ya. Karena mengajak ibu-ibu ini semuanya untuk rajin di WPI masih ya berat juga ya, agak susah gitu saudara-saudara. Tapi jangan putus asa, kalian yang tetap setia, setialah, karena masing-masing nanti akan menerima upah sesuai dengan apa yang kita lakukan, tentunya dengan ketulusan hati di hadapan Allah.
Apa yang kita perbuat, semua nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya hari Kamis yang lalu, saudara sekalian, saya bergabung dengan pengurus staf Korda dan melaksanakan baksos di 3 tempat di Kota Bandung. Jadi saya bawa kendaraan mobil karena sekalian bawa bingkisan untuk Korwil 3 bagi lansia. Nah, saya tadinya mau naik motor aja, tapi karena ada bingkisan itu, jadi ya terpaksa cari kendaraan untuk bawa barang-barang tersebut. Nah, kami kembali berkunjung di panti jompo yang ibu-ibu Korda baru kali itu mereka masuk, dan kita sudah pernah ke sana. Yang oma-omanya tinggal 9, opanya tinggal 2. Tapi opa yang satu ini luar biasa, masih suaranya bagus, nyanyi pakai bahasa Inggris juga aduh luar biasa. Dan ada oma, mereka langsung bisik-bisik ke saya, sepertinya oma ini dulu sering latihan paduan suara. Dan waktu itu ditanya, apakah oma dulu sering latihan paduan suara? Iya. Dia nyanyi lagu Hari-hari Kulalui bersama Yesus. Dan yang satunya waktu kita berkunjung ke sana itu masih ada oma itu yang kakinya bengkok itu ya, dan dia nyanyi juga, lagunya beda lagi, bukan waktu ini adalah kesempatan, tapi ada lagu yang ini. Saya bisikan ke pengurus Korda, oma ini selalu persembahkan pujian, jadi berikan kesempatan untuk nyanyi, karena di tempat yang pertama itu yang rumah singgah itu banyaknya generasi muda, memang ada juga yang oma, tapi cuma berkunjung, bincang-bincang sebentar, doa. Tapi saya kasih informasi yang di panti jompo ini, mereka ini selalu minta diberi kesempatan untuk bersaksi lewat pujian. Oh ya, nah berikanlah kesempatan dan dia nyanyi. Saudara, ada beberapa yang neteskan air mata melihat mereka begitu ceria, menikmati hari-hari tuanya di situ. Memang sudah lama, tapi lagu mereka itu sangat cocok dengan keadaan mereka, saudara. Jadi saya kembali merenungkan bahwa hidup ini harus dimaknai dengan kebersamaan dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Kami terakhir berkunjung ke panti yang tunanetra. Kami tidak bisa bertemu dengan penghuninya karena sedang ada acara. Jadi kami cuma sampaikan bingkisan yang dibawa oleh staf Korda, baru kami tinggalkan dan kembali ke tempat untuk makan siang di sebuah GPI di situ untuk makan siang. Dan setelah itu kami masing-masing pulang. Saudara sekalian, mari pacu diri kita untuk betul-betul masuk di dalam kebenaran firman Tuhan tadi yang dikatakan imago Dei, artinya segambar, seperasaan dengan Kristus di dalam kehidupan kita semuanya. Jika ada satu yang sakit, kita semuanya jangan cuek bebek gitu ya, tapi mau betul-betul berikan empati yang tulus, ikhlas. Jangan hanya kayak oh ya, bahkan ada yang sakit nggak mau tahu dia sakit apa enggak, ketemu pun juga nggak ditanya gitu, saudara. Belajar untuk memberikan empati kepada orang lain. Saya sangat diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang hampir tiap hari kami dengarkan khotbah sering dari firman Tuhan oleh Pendeta Daniel Alexander, saudara. Satu yang saya akan sisipkan hari ini, tadi pagi itu ada yang dikatakan begini, diciriin rumah-rumah anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, kalau pintunya tertutup terus, rumahnya tertutup untuk orang, wah ini tidak mencerminkan apa yang dia beritakan katanya. Saya tergeblak juga gitu ya, saudara. Nah, saudara,
Dia bilang, saya mau menikah dengan istri saya yang sekarang ini. Kami sudah menjalani rumah tangga dan sudah pelayanan, ketemu dengan hamba Tuhan yang menjadi mentornya. Dia sebutkan namanya. Dia bilang, hati-hati ya, Deb, jangan terlalu open house. Hati-hati, jangan selalu ada yang nginep di rumah kamu. Kamu sering pergian tapi istri kamu. Hati-hati, maksudnya baik. Lalu dia bilang, oh sudah, terlambat nasihatnya. Oh bilang terlambat. Sebelum Anda memberikan nasihat, saya sudah sepakat dengan suami istri. Saya bilang ke calon istri saya waktu itu, kalau nanti kita menikah, bukan kita berdua aja. Oh, jadi nanti ada pembantu? Bukan hanya pembantu. Kita akan banyak orang. Oh, tapi kamu harus siap, ya. Nah, menjalani rumah tangga sekian puluh tahun, kita aman. Kadang kita juga ada perselisihan kecil gitu, tapi mereka yang hadir dan melihat cara kita menyelesaikannya bagaimana. Ada kriteria firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, sangat luar biasa. Buka-buka khotbahnya dan dengarkan saudara, luar biasa. Dan dia mengatakan, rumah saya tidak tertutup, kamar saya terbuka, lemari saya tidak pernah dikunci. Kalau saya pesankan, bahkan di bandara saudara, ya titipkan kunci dan ATM-nya kepada orang yang baru ketemu. Sampai terkaget-kaget saudara. Setelah itu dia tahu dan membuat orang itu berubah. Jadi caranya mengingat seperti itu. Dia membuat orang itu, siapa sih orang ini kok begini banget? Belum pernah ketemu orang yang semoder ini. Orang tua aja belum tentu terbuka banget dengan laci tempat riasannya buat anak-anaknya sebelum dia kembali ke rumah bapak. Dia masih rahasiakan ada benda apa yang disimpan buat anak-anaknya. Tapi orang ini sangat berbeda sekali. Ya, memang kita tidak akan bisa persis sama dengan dia. Tapi mari saudara, kita ambil pelajaran yang kita harus maknai di dalam kehidupan kita ini. Dengan kata lain, jadi jangan hanya menumpuk harta untuk diri sendiri, tapi beri, peduli. Saya masih kurang, menuntut untuk lebih tidak akan bakal bisa memberi sampai mati. Kalau kita menuntut kita sudah banyak harta baru kita memberi, betul? Tapi memberilah dalam keterbatasan kita, itu yang luar biasa saudara. Kalau kita menuntut, saya aja masih kurang kok, gimana saya mau memberi? Tetapi saudara sekalian, saya berpikir begini, kalau saya tunggu punya segala-galanya lebih, bahkan ada seorang mengatakan, tuh Paulina udah sekian tahun melayani, dia punya apa? Saya bilang, saya punya Tuhan, saya punya segala-galanya di dalam Tuhan. Terlihat memang gak punya apa-apa, tapi saya punya Tuhan di dalam segala-galanya. Saudara, tunggu saya berkelebihan baru saya bisa berbuat sesuatu bagi orang lain yang gak bakalan mungkin ya. Tapi saya mau belajar. Kita mau belajar. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang yang menggambarkan pribadi Kristus di tengah-tengah lingkungan. Kalau di dalam keluarga famili itu mah jangan dikata lagi siapa yang mau menolong kalau bukan saudara dan bukan orang tua, tapi bagi orang lain saudara. Ya, oke. Jadi mari kita akan bawa hidup kita menjadi gambar Allah di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Terima kasih buat kasih sayangmu buat kami sekalian. Buat kami Tuhan mengerti akan firman-Mu dan menjadi pelaku akan firman Tuhan dalam keseharian hidup kami. Siapapun yang kami temui, biarlah kami bercerita tentang kebaikan Tuhan. Karena hal memberi bukan saja berupa uang, bukan berupa benda, tetapi memberi perhatian, kasih kepada setiap orang. Itu adalah sebuah pemberian
yang dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dapatkan kasih daripada-Mu. Biarlah kami juga bagi kasih itu di dalam kehidupan kami. Berkati semua ibu-ibu yang sudah hadir, berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam pekerjaannya, dan kami sekalian boleh pulang bersama dengan Tuhan pada malam hari ini, membawa berkat ilahi dari Allah Bapa, membawa kasih Tuhan yang sempurna dari Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus memenuhi kami, sehingga kepenuhan Kristus terjadi dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Yesus.